Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian peserta PPG mata pelajaran fikih angkatan kedua ini. Di sini saya akan membacakan modul perkembangan peserta didik. Barangkali di antara kita ada yang tidak sempat membaca atau sibuk atau malas membaca, bahkan mungkin malas membuka-buka, sehingga mungkin bisa disambi melakukan pekerjaan yang lain, pekerjaan rumah tangga ya. Oke, langsung saja saya akan berusaha membacakan modul perkembangan peserta didik. Ini KB1, perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Indikator kompetensinya menelaah definisi perkembangan fisik dan psikomotorik, menguraikan karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik, mendeteksi faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik, menganalisis implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik sebagai generasi milenial dalam pembelajaran. Dan nanti di judul modulnya kita 3B1 bisa ini, barangkali kalau mau meresum langsung ini copy ya. Nah, ini subnya. Uraian materi. Definisi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan fisik. Pematangan ini ya, mandek, berhenti di sini. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode pranatal dalam kandungan. Ini kurang besar ya, saya besarkan lagi. Nih. Ya. Ini ada apa namanya, sumber YouTube ya, bisa dilihat tentang mungkin periode pranatal dalam kandungan itu. Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis, biological growth ya, pertumbuhan biologi itu merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, hormon dan lain-lain, dan perubahan-perubahan dalam cara-cara individu dalam menggunakan tubuhnya seperti perkembangan keterampilan motorik dan perkembangan seksual, disertai perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penglihatan dan sebagainya. Ini selalu berubah-ubah. Kuhlen dan Thomson Harlock ini 1956 mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek. Dan ini kalau nanti ada tes formatif bisa untuk apa namanya, kata inti nih ya. Jadi perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu 1. Sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Kedua, tadi sistem saraf ya. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis. Dan 4, struktur fisik tubuh yang meliputi tinggi, berat dan proporsi. Jadi ini ya. Jadi perkembangan fisik ini ya, perkembangan fisik itu ada saraf, otot, kelenjar endokrin. Jadi endokrin itu ya apa namanya, munculnya tingkah laku ya. Jadi seperti apa ya, masa pubertas itu ya, masa pubertas itu ya. Terus yang keempat itu struktur fisik yang meliputi tinggi, berat dan proporsi ya, membentuk tonjolan-tonjolan itu barangkali. Perkembangan psikomotor adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara saraf pusat dan otot
dimulai dengan gerakan kasar yang melibatkan bagian besar dari tubuh, seperti duduk, berjalan, berlari, meloncat, dan lain-lain. Ini psikomotor ya, psikomotor mana aja motor, berarti kan ada gerakan-gerakan itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan koordinasi gerakan halus seperti meraih, memegang, melempar, dan sebagainya. Yang keduanya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu yang wajar. Jadi pertama apa? Mulai gerakan kasar, terus gerakan halus. Hal tersebut dianggap sebagai suatu kemampuan otomatis, sehingga perkembangannya kurang diperhatikan. Pencapaian kemampuan tersebut mengarah pada pembentukan keterampilan. Keterampilan motorik dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Keterampilan motorik halus, seperti keterampilan kecekatan jari, menulis, menggambar, menangkap bola, dan sebagainya. Keterampilan motorik kasar meliputi, intinya kedua ya, tadi kan keterampilan motorik dibagi dua, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Meliputi kegiatan-kegiatan otot seperti berjalan, berlari, naik dan turun tangga, melompat, dan sebagainya. Perkembangan keterampilan motorik merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan pribadi secara keseluruhan. Pada perkembangan peserta didik, perkembangan fisik motorik memegang peran yang sangat penting sebab proses tumbuh kembang anak akan mempengaruhi kehidupan mereka pada masa mendatang. Selain itu, mempengaruhi aspek perkembangan yang lainnya, misalnya perkembangan kognitif, sosial, dan emosi. Bukankah selama ini kita kenal peribahasa, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat? Bagi peserta didik yang usia remaja, pertumbuhan dan perkembangan fisik yang optimal secara langsung mampu mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Sedangkan pengaruhnya secara tidak langsung berupa berpengaruh terhadap cara pandang atau penyesuaian diri anak tersebut terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua, ya, yang pertama tadi apa? Definisi perkembangan fisik dan psikomotorik ya, definisinya sekarang itu karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Kalau tadi definisi, nah sekarang karakternya, karakteristik. Secara umum, generally gitu kan, terdapat perbedaan antara gambaran perubahan-perubahan fisik berdasarkan jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Pada anak perempuan berupa pertumbuhan tulang-tulang, badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang. Jadi ada tonjolan-tonjolannya seperti pertumbuhan payudara, tumbuh bulu halus berwarna gelap di kemaluan, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Bulu kemaluan menjadi keriting menstruasi atau haid dan tumbuh bulu-bulu ketiak. Ini karakteristik ya, jadi karakteristik secara umum ini. Sementara pada anak laki-laki berupa pertumbuhan tulang-tulang, testis buah pelir membesar, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. Awal perubahan suara ejakulasi bulu kemaluan menjadi keriting. Pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. Tumbuh rambut-rambut halus di wajah. Jadi ada ini kumis apa ini ya? Ini janggut gitu ya. Tumbuh bulu ketiak, akhir perubahan suara, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, dan tumbuh bulu di dada. Selain perbedaan pada jenis kelamin, setiap fase perkembangan juga memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda, mulai dari bayi sampai dewasa. Berikut ini karakteristik perkembangan fisik peserta didik berdasarkan rentang usia. Ini jadi perkembangan fisik berdasarkan usia. 1. Karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak 0 tahun sampai 5 tahun. Ini kalau 0 tahun sampai 5 tahun ya. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik, yaitu gerakan-gerakan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat, berjingkrak, melempar, menangkap yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot lebih besar. Selain itu, perkembangan juga ditandai dengan pertumbuhan panjang kaki dan tangan secara proporsional. Perkembangan fisik pada masa anak juga ditandai dengan koordinasi gerak dan keseimbangan berkembang dengan baik. Yang kedua, karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 5-11 tahun. Perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibanding masa kanak-kanak. Jadi ini lebih lambat ya kalau 5-11 tahun. Koordinasi mata berkembang dengan baik, masih belum mengembangkan otot-otot kecil. Kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit, rentan, dan daya tahan berkurang. Biasanya
adem panas biasa ya. Yang ketiga, karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 8-9. Tadi 0 sampai 5, 5 sampai 11, nah sekarang 8 sampai 9 tahun. Ini 1 tahun katanya. Terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah, anak laki-laki cenderung aktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi dan bergulat. Koordinasi mata dan tangan lebih baik. Sistem peredaran darah masih belum kuat. Koordinasi otot dan saraf masih kurang baik. Dari segi psikologi ini mungkin ya, anak wanita lebih maju 1 tahun dari lelaki, jadi lebih majulah setahun dari lelaki. Yang keempat, karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 10 sampai 11 tahun. Kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari wanita. Kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Wanita mulai mengalami kematangan seksual 12 tahun ya. Lelaki hanya 5% yang mencapai kematangan seksual. 5. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Pada masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol terdapat pada perkembangan. Ini kalau remaja, ya, perkembangan kekuatan, ketahanan dan organ seksual. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat. Pertumbuhan tanda-tanda seksual primer ini, primer itu juga utama ya. Kelenjar-kelenjar dan alat-alat kelamin maupun tanda-tanda seksual sekunder. Tumbuh payudara, haid, kumis, mimpi basah dan lain-lainnya. Timbulnya hasrat seksual yang tinggi pada masa pubertas. Yang keenam, karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa. Kemampuan fisik pada masa dewasa pada setiap individu menjadi sangat bervariasi seiring dengan pertumbuhan fisik. Laki-laki cenderung lebih baik kemampuan fisiknya dan gerakannya lebih terampil. Pertumbuhan ukuran tubuh yang proporsional memberikan kemampuan fisik yang kuat. Pada masa dewasa, pertumbuhan mencapai titik maksimal. Pada masa ini, pertumbuhan fisik mulai terhenti sehingga hasil dari pertumbuhan ini menentukan kemampuan fisik. Sama halnya dengan perkembangan fisik, karakteristik perkembangan psikomotorik juga mengalami perbedaan tiap tahun atau fase perkembangan. Jadi fisik karakteristik dan juga nih psikomotorik. Kalau tadi karakter, kalau sekarang psikomotorik ya. Adapun karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik dapat diuraikan sebagai berikut. Kalau tadi karakteristik, nah sekarang itu yang perkembangan psikomotorik ya, astagfirullahaladzim ya. Yang ke-1, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 3 bulan. 3 tahun ya, salah baca saya, maaf. Tidak dapat berhenti dan berputar secara tiba-tiba atau secara cepat, dapat melompat 15-24 inci, dapat menaiki tangga tanpa bantuan dengan berganti kaki, dapat berjingkrak. Yang kedua, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 4 tahun. Lebih efektif mengontrol gerakan berhenti, memulai, dan berputar. Dapat melompat 24-33 inci, dapat menuruni tangga dengan berganti kaki. Dengan bantuan, dapat melakukan jingkrak 4-6 langkah dengan 1 kaki. Yang ketiga, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 5 tahun. Dapat melakukan gerakan start, berputar, atau berhenti secara efektif. Dapat melompat 28-36 inci, dapat menuruni tangga tanpa bantuan, berganti kaki, dapat melakukan jingkrak dengan sangat mudah. Yang keempat, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 6-12 tahun. Pada masa anak perkembangan keterampilan dapat diklarifikasikan ini, kelompokkan barangkali ya, menjadi 4 kategori. 1. Keterampilan menolong diri sendiri, jadi mandiri lah, bisa maam sendiri, bisa makan sendiri, mandi, berpakaian sendiri, dan lebih mandiri. Yang kedua, keterampilan menolong orang lain. Keterampilan berkaitan dengan orang lain seperti membersihkan tempat tidur, membersihkan debu, dan menyapu. Yang ketiga, keterampilan sekolah, mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menulis, menggambar, melukis, menari, bernyanyi, dan lain-lain. Yang keempat, keterampilan bermain, anak belajar keterampilan seperti melempar dan menangkap bola, naik sepeda, dan berenang. Yang kelima, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa remaja. Keterampilan psikomotorik berkembang sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan perubahan fisiologi. Jadi fisiologi pandangan ya. Pada masa ini, laki-laki mengalami perkembangan psikomotorik yang lebih pesat dibanding perempuan. Kemampuan psikomotorik laki-laki cenderung terus meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan.
Secara umum, perkembangan psikomotorik pada perempuan terhenti setelah mengalami menstruasi. Oleh karena itu, kemampuan psikomotorik laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Yang keenam, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa dewasa. Pada usia dewasa, keterampilan dalam hal tertentu masih dapat ditingkatkan. Puncak dari perkembangan psikomotorik terjadi pada masa ini. Jadi puncaknya ini ya pada masa dewasa ini. Latihan merupakan hal penentu dalam perkembangan psikomotorik. Melalui latihan yang teratur dan terprogram, keterampilan yang maksimal akan dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Karakteristik perkembangan psikomotorik ditandai dengan peningkatan keterampilan dalam bidang tertentu. Semua sistem gerak dan koordinasi dapat berjalan dengan baik. Yang C, faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik. Kalau tadi apa namanya? Definisi, karakteristik, dan sekarang faktor. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik dan psikomotorik, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, di antara lain yaitu keluarga, meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Jadi keluarga. Yang kedua, gizi. Contohnya, peserta didik yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapatkan asupan gizi. Yang ketiga, gangguan emosional. Contohnya, peserta didik yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan kelenjar pituitari. Apa itu ya? Ya nanti carilah di Google atau di buku-buku seputar biologi. Yang keempat, jenis kelamin. Contohnya, peserta didik laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada peserta didik perempuan. Yang kelima, status sosial ekonomi. Contohnya, peserta didik yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya lebih tinggi. Kesehatan, yang keenam ini ya. Contohnya, peserta didik yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Ketujuh, pengaruh bentuk tubuh, bangun atau bentuk tubuh ya. Apakah mesomorf, ektomorf, atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh peserta didik. Kedelapan, pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf nervous system. Pertumbuhan saraf dan perkembangan kemampuan peserta didik membuat intelijensi, kecerdasan meningkat dan mendorong timbulnya pola-pola tingkah laku baru. Semakin baik perkembangan kemampuan sistem saraf, peserta didik akan semakin baik dan beraneka ragam pula pola-pola tingkah laku yang dimilikinya. Namun uniknya, berbeda dengan organ tubuh lainnya, organ sistem saraf apabila rusak tak dapat diganti atau tumbuh lagi. Kesembilan, pertumbuhan otot-otot. Peningkatan tonus, tegangan otot serta didik dapat menimbulkan perubahan dan peningkatan aneka ragam kemampuan dan kekuatan jasmaninya. Perubahan ini tampak sangat jelas pada peserta didik yang sehat dari tahun ke tahun dengan semakin banyaknya keterlibatannya dalam permainan yang bermacam-macam atau dalam membuat kerajinan tangan yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya dari masa ke masa. Peningkatan dan pengembangan keterampilan peserta didik tersebut bergantung pada kualitas pusat sistem saraf dalam otaknya. Ke-10, perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin, yaitu endocrine glands. Berubahnya fungsi kelenjar-kelenjar endokrin seperti adrenal, kelenjar endokrin yang meliputi bagian atas ginjal dan memproduksi bermacam-macam hormon termasuk hormon seks. Dan kelenjar pituitari, yaitu kelenjar di bawah bagian otak yang memproduksi dan mengatur berbagai hormon termasuk hormon penggembang indung, telur, dan sperma. Juga menimbulkan pola-pola baru tingkah laku peserta didik ketika menginjak remaja. Perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin akan mengakibatkan perubahannya pola sikap dan tingkah laku peserta didik terhadap lawan jenisnya. Perubahan ini dapat berupa seringnya melakukan kerjasama dalam belajar atau berolahraga, berubahnya gaya dan dandanan atau penampilan, dan lain-lain. Ya, suka fashion ini ya. Perubahan pola perilaku yang bermaksud menarik perhatian lawan jenis. Dalam hal ini, orang tua dan guru bersikap antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan perilaku seksual yang tidak dikehendaki demi kelangsungan perkembangan para peserta didik remaja yang menjadi tanggung jawabnya. 11. Perubahan struktur jasmani.
Semakin meningkat usia peserta didik, akan semakin meningkat pula ukuran tinggi dan bobot peserta proporsi, yaitu perbandingan bagiannya, tubuh pada umumnya. Perubahan jasmani ini akan banyak berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan dan kecakapan motor skill anak. Pengaruh perubahan fisik peserta didik juga tampak pada sikap dan perilakunya terhadap orang lain, karena perubahan fisik itu sendiri merupakan konsep diri, self-concept peserta didik tersebut. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perkembangan fisik peserta didik lebih memiliki signifikasi daripada usia kronologisnya sendiri. Timbulnya kesadaran peserta didik yang berbadan terlalu besar dan tinggi atau terlalu kecil dan rendah jika dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya mungkin sekali akan mempengaruhi pola sikap dan perilakunya, baik ketika berada di dalam kelas maupun di luar kelas. Sikap dan perilaku yang berbeda ini bersumber dari positif atau negatifnya konsep diri yang dimiliki. Sementara adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik, baik yang menghambat dan mendukung peningkatan potensi kemampuan psikomotorik peserta didik adalah sebagai berikut. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik. Ya, jadi faktor-faktor ya. Faktor pola asuh orang tua. Contohnya pola asuh otoriter dapat menghambat perkembangan psikomotorik saat orang tua menerapkan pola asuh terlalu otoriter ataupun terlalu memaksa, karena karakteristik seorang anak sangat sensitif. Apalagi setiap anak tidak dapat secara langsung dioptimalkan secara cepat, dengan kata lain memaksakan kemampuan dengan waktu yang singkat. Apabila orang tua memaksakan peningkatan potensi perkembangan psikomotorik anak, kebanyakan malah menyebabkan gangguan mental terhadap anak tersebut. Biasanya anak akan cenderung merasa canggung, merasa serba salah, tidak percaya pada diri sendiri, dan merasa tertekan, minder gitu. Gen dari orang tua, ya, gen dari orang tua. Gen dari orang tua. Gen dari orang tua juga bisa menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan kemampuan psikomotorik anak. Apabila orang tua mempunyai pembawaan sifat gen yang unggul, maka perkembangan psikomotorik peserta didik akan lancar. Begitupun sebaliknya. 3. Pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini biasa berasal dari keluarga, sekolah maupun lingkungan bermain. Interior ruang belajar ini yang keempat, menjelaskan bahwa kebiasaan mental dan sikap perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Adapun lingkungan fisik tersebut antara lain berupa kondisi fisik hunian, bangunan, ruang atau interior, beserta segala perabotnya dan sebagainya. Perkembangan fisik dan psikomotorik yang bagus menjadi harapan kita bersama. Bukan hanya peserta didik yang ditekankan bagus perkembangan fisik dan psikomotorik mereka, namun juga guru sendiri tidak boleh lalai menjaga kebugaran dan kesehatannya. Menurut Abdurrahman Saleh Abdullah, ini Arif ya 2002, bahwa tujuan pendidikan Islam dibangun atas 3 komponen sifat dasar manusia. Jadi ini tujuan pendidikan Islam itu kan, jadi dibangun 3 komponen sifat dasar manusia, yaitu tubuh, ruh, dan akal, yang masing-masing harus dijaga. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi Allah ketimbang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ayatnya ini kita tulis ya, redaksinya. Oleh Imam Nawawi menafsirkan hadis di atas sebagai kekuatan iman yang ditopang oleh kekuatan fisik. Kekuatan fisik merupakan bagian pokok dari tujuan pendidikan. Maka pendidikan harus mempunyai tujuan ke arah keterampilan fisik yang dianggap perlu bagi tumbuhnya keperkasaan tubuh yang sehat. Selanjutnya D. Implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Tadi definisi, terus karakteristik, terus apa nanti ya, psikomotorik gitu ya, mempengaruhi ya, faktor yang mempengaruhi. Implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran. Peran guru sangat penting dalam membantu peserta didik untuk mengoptimalkan perkembangan fisik dan psikomotoriknya. Terutama ini guru olahraga ini ya. Begitu pentingnya peran guru dalam pembelajaran sehingga muncul kesepakatan bahwa guru adalah pahlawan bangsa. Wah, hebat ya. Letak masa depan bangsa berada di tangan guru. Guru juga sebagai penyampai kebenaran dan pengetahuan yang bersifat ilahiyah.
berdakwah dalam model pendidikan formal. Selain itu, juga sangat berkontribusi dalam pembentukan karakter peserta didik. Bahkan dalam beberapa hadis disebutkan, jadilah engkau seorang guru atau pelajar atau pendengar atau pecinta, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima sehingga kamu rusak. Nah, siapakah orang yang kelima itu? Yaitu tidak jadi guru ya. Tidak jadi guru, tidak jadi murid, tidak jadi pendengar, juga tidak menjadi pecinta ilmu. Dalam hadis Nabi yang lain, bukan umatku barang siapa yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, tidak kasih pada orang yang lebih muda, dan tidak menunaikan hak-hak guru-guru. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah juga bersabda, belajarlah ilmu untuk ilmu, dan tunduk dan patuhlah pada orang yang kamu belajar ilmu dari mereka. Hadis riwayat At-Tabrani. Jawaban tentang pertanyaan karakter yang seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang guru tentunya berbeda-beda tiap orang. Namun ada beberapa karakter yang sudah menjadi rumusan kompetensi yang harus dimiliki profesi guru. Jadi untuk karakter itu bagaimana, tapi ada ini karakter ya yang sudah menjadi rumusan kompetensi yang dimiliki profesi guru. Rumusan kompetensi guru yang dikembangkan di Indonesia sudah tertuang dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 10 ayat 1. Pasal 10 ayat 1, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Ingat ya, jadi Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 10. Ini tentang rumusan kompetensi guru. Ya, harus mempunyai 4 pilar ini ya: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Selengkapnya dapat dibaca dalam modul kompetensi guru, yaitu di BPK tahun 2018 ya. Dengan memahami karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik, maka guru harus mampu mengkondisikan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan psikomotorik peserta didik dengan cara: 1. Guru lebih memahami dan menghargai perbedaan individual anak, khususnya karakteristik fisik. Misalnya ada anak yang tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, dan lain-lain. Semua harus mendapat tempat yang benar dan di dalam hati guru dan mendapat perlakuan yang sama. Kedua, orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan fisik peserta didik, khususnya makanan 4 sehat 5 sempurna, bukan makanan yang dibeli siap saji. Ketiga, media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi dan yang bisa secara langsung menstimulasi fisik dan psikomotorik anak, misalnya media 4 dimensi. 4. Guru harusnya lebih banyak memberikan stimulasi supaya mempercepat kematangan perkembangan psikomotorik peserta didik, misalnya pemberian layanan pengajaran dan bimbingan. Kelima, guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan, misalnya untuk tumbuh menjadi dewasa. Anak remaja harus aktif mencari lingkungan dan pengalaman yang sesuai dengan kemampuan naturalnya, dan guru mengambil posisi kunci untuk menolong mereka menggunakan dan mengembangkan bakat-bakat mereka. Keenam, lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Dengan bermain, mereka mempelajari segala hal dan yang terpenting mampu melatih fisik dan psikomotorik mereka. Hal itu juga bisa meminimalisir mereka menggunakan permainan yang menggunakan handphone yang justru berbahaya bagi perkembangan fisik dan psikomotorik mereka. Untuk perkembangan fisik dan psikomotorik ini, penulis tekankan adalah stimulasi anak menggunakan permainan yang melibatkan gerakan fisik dan psikomotorik. Alasannya karena bermain merupakan salah satu kebutuhan dan hak dasar anak yang wajib dipenuhi oleh orang dewasa di sekitar anak, termasuk wajib dipenuhi oleh guru. Apabila kesempatan anak untuk bermain hilang atau berkurang, maka akan hilang atau berkurang pula lah kesempatan anak untuk belajar dengan cara yang alami dan menyenangkan. Permainan yang sebaiknya digunakan berupa permainan yang banyak melibatkan gerakan-gerakan tubuh agar otot-otot tubuh kuat.
Anak juga dapat menyalurkan tenaga atau energi yang berlebihan sehingga tidak merasa gelisah. Begitu juga supaya perkembangan motorik halus dan motorik kasarnya bisa optimal. Sangat berbeda ketika peserta didik hanya bermain game melalui handphone. Hanya jari-jarinya yang bergerak sehingga fisik dan psikomotoriknya kurang dapat tumbuh optimal. Pemahaman terhadap perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik berguna untuk para pendidik dalam menyusun desain pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan anak. Baik, ini untuk kegiatan belajar pertama ya, tentang perkembangan. Dilanjutkan besok lagi, selanjutnya perkembangan emosi dan sosial peserta didik. Kalau tadi kita perkembangan psikomotorik dan fisik. Oke, kita selesai dulu sampai di sini. Kita bersambung di video saya selanjutnya. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga lulus semuanya dalam PBG tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.